Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiyah Habib. Di sini saya membacakan penjelasan Kitab Al-Faruq terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti informasi dari wali santri terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara D terhadap santri S, A, dan R pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Kami dari Kitab Al-Faruq segera merespon peristiwa tersebut dengan langkah-langkah berikut. Hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 mengklarifikasikan kepada korban dan orang tua korban terkait peristiwa tersebut. 2. Hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 mengklarifikasikan kepada pelaku. 3. Hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 memberhentikan secara tidak hormat kepala sekolah saudara D. Dan berikut kami sertakan data progres dan upaya-upaya penanganan yang sampai saat ini dilakukan oleh sekolah. 1. 19 Februari 2025 audiensi wali korban kepada pihak pengurus terkait rencana pelaporan. Wali menuntut untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihak sekolah sama sekali tidak menghalang-halangi keputusan tersebut. Sekolah mengeluarkan SK pemberhentian tidak hormat yang ditunjukkan kepada pelaku. 2. 20 Februari 2025 audiensi kedua pihak korban kepada pihak pengurus. Sekolah menunjuk SK pemberhentian tidak hormat dan surat tersebut menjadi salah satu barang bukti pelaporan. 3. 21 Februari 2025 pertemuan wali bersama seluruh wali santri untuk sosialisasi info kasus yang terjadi dan update struktur organisasi sekolah bertempat di Masjid An-Nur Tanjung Anom. Sekolah menunjuk Ustadz Endro Sudarsono selaku pendamping dari sekolah. Wali santri korban dikumpulkan untuk berkoordinasi dengan Ustadz Endro sebagai pendamping sekolah dan mendampingi proses hukum pelaporan dari korban bertempat di pendopo sekolah. 4. 2023 Februari tanggal 23 Februari 2025 sekolah menyerahkan rekaman CCTV dan dikirim via wali korban via WA. Perwakilan sekolah menerima undangan dari wali korban untuk koordinasi teknis pelaporan ke Polres malam hari. 24 Februari 2025 sekolah menyerahkan rekaman CCTV via flash disk kepada salah satu perwakilan wali santri guna menjadi barang bukti pelaporan. Bagian BK sebagai perwakilan sekolah mulai tracking data korban yang masih menjadi santri aktif di sekolah. 6. 25 Februari 2025 sekolah membantu wali korban untuk melengkapi data pelaporan berupa data identitas diri dan alamat pelaku. Sekolah yang diwakili oleh Ustadz Endro Sudarsono mendampingi wali korban untuk melakukan pengaduan pertama ke Polres Sukoharjo. Nomor pelaporan STTA /3-2/2025/Reskrim. Pihak sekolah meminta salah satu wali alumni yang diduga menjadi korban untuk mendatangi putranya di pesantren dan menggali data terkait kebenaran kasus yang dialami oleh alumni tersebut ketika masih menjadi santri. 7. 26 Februari 2025 pengajuan permohonan pendampingan psikologis bagi korban bekerjasama dengan Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi atau BKPP UMS. 8. 28 Februari 2025 penyerahan barang bukti berupa DVR CCTV milik sekolah kepada tenaga profesional untuk backup data dan diketahui oleh kedua belah pihak, sekolah dan wali korban.
sekolah mengantarkan salah satu korban ke psikiater di RSJ Dr. Arifin Zainuddin untuk dilakukan pemeriksaan. 9. 2 Maret 2025 pelaku diamankan di Polsek Baki. Ini Polres, salah tulis di Polsek Baki. 10. Tanggal 3 Maret 2025 sekolah yang diwakili oleh Ustadz Endro Sudarsono dan satu pengurus mendampingi 3 wali korban untuk melakukan pengaduan kedua ke Polres Sukoharjo. Akan tetapi pihak PPA menyampaikan cukup dengan pengaduan pertama, sedang 3 korban ini cukup dijadikan sebagai saksi untuk menambah keterangan korban atau saksi. 11. 6 Maret 2025 tindak lanjut dari laporan mengantarkan saksi dan bukti berupa 3 flash disk yang diterima oleh PPA Sukoharjo. 12. 8 Maret 2025 mendapatkan jawaban dari Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi UMS dan menyanggupi pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2025. Pihak sekolah menghubungi satu persatu dari wali korban untuk mengkomunikasikan dan mengajukan izin pemeriksaan bagi korban sebagai bentuk tanggung jawab sekolah. Ada beberapa yang menolak dengan alasan sudah melakukan pemeriksaan psikologi secara mandiri. 11 Maret 2025 pertemuan wali santri untuk penyampaian informasi update terkini progres penanganan kasus yang terjadi kepada seluruh wali santri. Kirim surat permohonan maaf atas nama sekolah. Surat edaran disebarluaskan ke seluruh wali santri. 12 Maret 2025 pendampingan psikolog kepada korban oleh pihak BKPP UMS bertempat di gedung sekolah. 15-20 Maret 2025 sekolah yang diwakili oleh Ustadz Endro Sudarsono menemui pihak Polres untuk menanyakan tindak lanjut pelaporan pelaku. Dari hasil koordinasi bersama Pak Agus dan Pak Ervan PPA Polres Sukoharjo menyatakan bahwa berkas tahap 1 sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Penunjukan JPU Jaksa Penuntut Umum Ibu Nurjana dan pelaksanaan sidang menunggu pelimpahan berkas dan tersangka tahap kedua. Siang hari pelaku dipindahkan ke Lapas Wonogiri. Agenda parenting sekaligus pendampingan psikologis bagi seluruh wali santri dan keluarga besar sekolah yang diisi oleh Ibu Khotimatun Naimah SPSI, SPD MPSI, psikolog klinis, dan Kiai Haji Abdurrahim Basir LC, Majelis Pembina Yayasan PP Salman Al Farisi. 16-19 April 2025 agenda parenting sekaligus pendampingan psikologis part 2 bagi seluruh wali santri dan keluarga besar sekolah yang diisi oleh Ustadz Freddy Al-Husaini SPSI, SPD MPSI, praktisi psikolog pendidikan dan keluarga Islami. 17-23 April 2025 sekolah mendapatkan panggilan dari PPA Polres Sukoharjo sebagai saksi untuk diminta keterangan lebih lanjut atas permintaan jaksa. 25 April 2025 pihak sekolah memenuhi panggilan dari Kejaksaan di Polres Sukoharjo untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah selalu mengampuni dan meridhoi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di sini Ustadz Endro Sudarsono SPD selaku pendamping dari Kutab Al Faruq. Kemudian saya sendiri Muhammad Syafi'i Al-Hafid SPD pengurus Kutab Al Faruq.